Dia mengalihkan muka sampai beliau menegur, kenapa kau alihkan mukamu Jibril? Apa kamu tidak suka melihat saya meninggal? Tahu mereka jawab, bukan ya Rasulullah, saya tidak enak melihat perunggu kesakitan di saat sakaratul maut. Rasulullah saja merasa berat, kenapa kita tidak harus berusaha? Ya, kenapa kita tidak harus berusaha supaya diringankan rasa mati kita? Caranya salah satu seperti tadi, salat sunat setelah maghrib malam Jumat. Saya milih ini satu biang menurut. Ya, ini mau beda 10 menit. Lagu mentabot juga suwi rasa. Pecatan sembaca ya Isa Zulima. Dan asar aja subuh nanti lah. Ini dipercepat. Ya. Ini yang pertama, ya. Akan didapatkan. Ini langsung janji Nabi ini. Bukan janji DPR. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Hawwanallahu lahu. Pasti Allah akan meringankan dia. Sakaratul maut. Biasa mana berat beli gajinya kan biasa. Ya. Ibarat pekerja, duit korban, duit hasil, cocok. Entah milih diang sepecot mudah pemulangan oh. Ya, papalah izazul 15 kan. 15 sama pelunggu itu kan luar biasa itu. Apa artinya 15 izazul kalau mati kita enak kan begitu? Ya. Apa artinya itu 15? Tidak sekitar 15 sama sekalian. Ya. Kena surat izazul. Muntah baca ya kelam Jumat 7 kali. Tapi setiap ayat ke-6 kita ulang 33 kali. Kita niatkan menjadi benteng, tidak boleh niat membalas. Tapi pasti dikembalikan Allah. Apapun yang jelek untuk orang lain kepada kita. Ya, ayat ke-6-nya diulang 36 kali, 33 kali. Tapi diulang surat itu 7 kali. Niat menjadi benteng saja. Insya Allah. Ya. Apapun yang orang kirim untuk kita akan dikembalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengantar jenazah Alhamdulillah yang kedua, wa a'azahu min azabil qabri. Berkat salat sunat yang tadi, yang kedua akan dikasih oleh Allah, akan dilindungi orang itu dari azab kubur. Nabi saja berlindung beliau dalam doanya dari azab kubur. Apa kata beliau dalam hadis? Ya. Allahumma inni a'udzubika minal kubri wal fakri wa azabil qabri. Ya. Ini doa diajar oleh Nabi yang temukan di kitab Azkarul Azkar yang dikarang oleh Imam Syuyuti. Ada juga di kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ya. Tapi diperkecil lagi oleh Imam Syuyuti namanya Azkarul Azkar. Dijelaskan ini. Nabi mengajar kita, pertama kita berlindung dari kafir, jangan sampai kita mati kafir. Yang kedua dari fakir, jangan sampai kita hidup miskin. Yang kedua azabil qabri, jangan sampai kita dapat kalau mati nanti azab kubur. Sampai kita ditekan berdoa sebelum salam salat itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kita disuruh itu. Sebelum salam salat minta perlindungan dari azab kubur. Karena semua orang akan dijepit. Sayyidina Mu'az, sahabat yang begitu alim soleh, kematiannya itu bergetar aras Allah. Saking besar kealimannya beliau. Tapi dijepit juga dia oleh bumi itu. Coba beliau sih cepit doang gitu. Setelah dijepit baru lepas. Oh dengan alim. Ya. Kalau sebesar beliau saja harus bergetar waktu matinya, ngombe tak kira-kira. Jepit atau enggak? Pasti dijepit. Tapi mudah-mudahan kena amal pelunggu yang setiap hari. Yang ringan kaki dan tangannya berdoa untuk orang lain. Berjurayakan. Mudah-mudahan Allah ringankan kita. Ini yang kedua. Kita akan berada di kubur ini. Kubur.
Ya, ada dua kebenaran yang disebut talqin tadi. Wal qabru haq, al mautu haq. Kubur itu benar. Ya, kita berada di kubur. Mati itu juga benar. Benar. Apa itu kubur? Kubur itu 3 huruf itu. Kubrun. Pertama adalah huruf qaf. Qaf itu artinya kiamah, bangun artinya. Sama Zen, Bapak Zen tadi sudah bangun dia. Pak Marjan. Ya, ketika dibacakan talqin oleh anaknya dia bangun. Karena memang kubur itu tempat orang bangun. Dan ada orang tidur dalam kubur. Bangun ngombe. Bangun untuk menyesal. Kenapa saya tidak rajin dulu? Semua orang menyesal. Ya. Walaupun banyak amalnya juga mengalami penyesalan. Kenapa tidak sebanyak orang-orang terdahulu? Apalagi sedikit. Makanya disebut qaf itu kiam, bangun. Semua orang mati bangun. Makanya Imam Ali mengatakan kullun nasu niyamun fa iza matu pantabahu. Semua manusia di dalam keadaan tidur. Kalau dia mati baru dia bangun. Jarang dengan nyesel hidup. Mana mati baru nyesel. Karena dia sudah bangun itu. Sudah bangun dia. Iya. Sampai dalam hadis mengatakan penyesalan orang mati, ya Allah kembalikan saya ke dunia hanya sekedar mengucap Allahu Akbar sekali saja. Baru sebalik mati lagi. Begitu inginnya orang kembali ke dunia hanya mengucap takbir. Atau tahlilatan. Atau halal tahlilatan. Atau sekedar mengucap la ilaha illallah sekali. Mati malik. Itu. Tapi kita kan enak. Berapa kali masih bisa kan? Mau 100 bisa, mau 2000 bisa. Lo kan ada kita. Lain mati dong net tulah. Kemana sekali gitu. Sekarang sila. Berapapun maunya. Ya. Sekalian. Masya Allah. Itu yang kedua. Huruf qafnya. Kubur itu tempat orang bangun. Bangun untuk bertanggung jawab. Iya, pernah ditanya kita kan. Dari mana kita tahu hidup almarhum? Pertama diajar talqin. Diajar itu pasti orang hidup tidak mungkin mati. Baru setelah kita pulang datang malaikat mungkar nakir. Untuk ngapain? Ya bertanya. Pasti yang ditanya orang hidup. Tidak mungkin adanya orang mati. Pasti hidup. Berarti almarhum hidup. Selamanya dia hidup, tidak akan mati lagi. Karena alam barzah lebih hebat daripada alam dunia. Iya, enggak kalimat mati no, ini doang. Setelah itu jadi hidup terus, wah. Iya. Disitulah juga untungnya orang-orang yang sudah punya anak meninggal akan dibawakan di air nanti. Ya, dia keluyuran cari bapaknya bawa air. Jadi orang-orang yang tidak punya anak, nak kecil ini mana? Aku minta amangku ini mana? Ngambil aman. Nyesel dengan darah anak yo. Mendar juangnya ini. Insyaallah. Termasuk ulama menyesal tidak punya anak itu. Tidak dibawakan air oleh anak-anak kecil itu. Dia keliling cari bapaknya, dikasih dia bebas keluyuran. Membawa gelas air untuk orang tuanya. Ya, di situ penyesalan orang-orang tidak punya anak. Allahu Akbar. Pengantar jenazah rahmatullah. Yang kedua huruf ba. Apa ba itu? Barzah. Kubur itu barzah. Apa itu barzah? Pemisah antara dunia dan akhirat. Dia jualan dunia kan akhirat. Ya jelas jualan dunia. Namanya kan ula kalau Al-Quran. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ula itu pertama. Jadi dunia itu ula. Kalau akhirat ya akhir belakangan artinya. Berapa jalannya dunia Allah ciptakan dengan akhirat? 9.000 tahun. Iya. 9.000 tahun jaraknya dunia dengan akhirat. Makanya dia panggil akhir akhirat. Belakangan dibuat. Jaraknya 9.000 tahun. Cukup jauh. Iya. Barzahun la yabghiyan. Pemisah yang tidak saling memasuki. Itulah alam barzah. Alam barzah itu akhir dunia, awal akhirat. Itulah barzah. Nah, disitulah tempat almarhum sekarang ini yang sudah mati semua berada di akhir dan awal, akhir dunia dan awal akhirat. Menunggu semua, menunggu datangnya kiamat, menunggu kiriman doa. Ya, innal maita yantaziru da'watan min abihi wa ummihi wa zawjihi wa zawjatihi wa ibnihi wa sahibatihi.
Setiap orang mati menunggu doa dari bapaknya, dari ibunya, istrinya, anaknya, dan sahabat-sahabatnya. Almarhum Pandung jadi banyak sahabat. Ya, termasuk kita sebelah ini sahabat beliau. Ya. Makanya mau saya persaudarakan kita dengan kalimat, wahai anakku, janganlah lulus. Ini bentuk sayang meroseh kita. Jangan lulus, kata beliau. Kita cari anak meroseh dari murid beliau, jangan satu lulus, harus lulus. Harus selamat kita di dunia ini. Itu maunya meroseh. Wahai anakku, janganlah lulus. Jangan kita tidak lulus maksudnya. Jangan mati su'ul khotimah maksud beliau. Harus kita mati husnul khotimah dalam NW dengan membawa iman dan takwa. Cahaya imanmu nyalakan terus. Menunggu setiap hari menyalakan iman. Ya. Dimanapun ada kematian, belum berangkat saja. Ya, itu luar biasa. Ini adalah untuk menyalakan iman. Sila, dimanapun ada pengajian, harus sempat sila. Jangan padamkan lantaran pulus. Enak mah jadi Allah dulu, ke yang luntu. Ya, bulanan tejak nah repot ikan ini. Ya, mata repot juga lo. Jangan padamkan lantaran dunia, lantaran uang. Ya, sempat ngaji, bilin aja lo. Ya, sekali seminggu kan. Ya. Masa ada sempat belum? Itu kata Maulana Syekh. Yang terakhir, kita kembali garis tadi. Ya. Wa yassiru lahu al-jawazu ala sirati yaumal qiyamah. Ini kelebihan sembahyang sunat tadi. Setelah maghrib malam Jumat dengan membaca surat apa? Zalzalah. Ya. Boleh belum mendapal, baca langsung tengkiak bau. Enggak apa-apa. Ya. Intinya kan kita baca itu. Wa yassiru lahu al-jawazu ala sirati yaumal qiyamah. Ini kelebihannya yang ketiga. Akan dipermudah dia menjalani jembatan yang menuju surga itu. Akan dipermudah dia oleh Allah. Yang melengkak-lengkak jamak kan. Padahal perjalanan 500 tahun. Iya, jembatan itu kecil, rambut telah 7. Gelap lagi. Licin, tajam, dalam lagi. Kalau jatuh 500 tahun. Tapi berkat yang sunnah setelah maghrib malam Jumat, Allah permudah dia melewatinya. Permudah oleh Allah melewatinya. Melengkak-lengkak doang. Alhamdulillah. Bukan satu jembatan, masing-masing punya satu itu. Kelingok diri. Bukan satu jembatan lapu dengan saling judam itu menang. Saling gerikam itu. Kelingok diri. Ya, karena ada yang paling bahagia katanya dalam hadis, mereka yang ke sana terbang seperti merpati. Tidak pakai kaki dia terbang. Ya. Itulah orang-orang yang suka terbang di dunia meninggalkan rumahnya demi kebaikan. Orang-orang kan terbang lewat balenda ini. Ya, waktu itu timpa ke tangga insyaallah. Semoga ya kaki kita tidak terpeleset ketika kita melewati siratal mustaqim. Itu hasilnya 3 kelebihannya. Kesimpulannya tadi yang pertama, Allah akan mudahkan mati kita. Yang kedua, Allah bebaskan kita dari siksa kubur. Yang ketiga, Allah permudah kita melewati jembatan sirat menuju surga. Apa malah tepi itu? Itu sudah poin itu. Ya. Berkat hanya 2 rakaat sembahyang sunnah. Ya, pada ayatnya 2 rakaat itu. Rakaat pertama juga 15, rakaat kedua juga 15. Fatihah Bapak ada enggak? Ya, selamat mengamalkan. Ini hadis tinggi bukan kaul ulama. Ya. Demikian sekalian, kita kembali kepada almarhum Bapak Marjan yang wakili Panglima mengucapkan terima kasih atas semangat pelungguh yang tidak pernah kendor, yang tidak pernah bosan, ya, selalu senang dan semangat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan. Wakili keluarga
dari almarhum Bapak Marjan mengarap lilap salam almarhum matang bu. Matang bu. Baik kita sama-sama saksikan almarhum Bapak Marjan memang bagus. Bagus bu. Bagus. Terima kasih. Selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.